apakah kalian familiar dengan video tadi? Video tadi adalah bagian opening dari series yang berjudul Narcos. Narcos merupakan series yang dirilis Netflix pada tahun 2015 yang menceritakan kisah salah satu gembong narkoba yang terkenal di Kolombia bernama Pablo Escobar. Series ini menceritakan tentang bagaimana Escobar memproduksi dan menjalankan kartel narkobanya hingga ia bisa menjadi pemasok nomor 1 di Amerika pada kala itu. Series ini juga menceritakan tentang kisah Escobar setelah ia berhasil kabur dari penjara dan bagaimana ia bisa menjalankan bisnis narkobanya hingga akhirnya ia mati dalam penyergapan. Series yang diadaptasi dari kisah nyata ini memang cukup fenomenal ya. Nah, bicara tentang gembong narkoba, jika di Kolombia ada Pablo Escobar, maka di Indonesia sendiri ada Freddy Budiman. Freddy Budiman merupakan salah satu gembong narkoba yang terkenal yang telah divonis mati pada tahun 2016 di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2013 atas kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina pada bulan Mei tahun 2012. Sebelumnya, Freddy pernah divonis 3 tahun 4 bulan atas kepemilikan 500 gram sabu pada tahun 2009. Kemudian, Freddy sendiri ini kembali berurusan dengan polisi dan divonis selama 18 tahun penjara atas kepemilikan 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Bahkan, Freddy yang telah divonis pidana mati masih bisa menjalankan bisnis narkobanya di balik jeruji besi. Bagaimana bisa? Istilah jeruji besi di Indonesia atau yang biasa dikenal dengan lapas atau rutan difungsikan untuk membina dan membatasi ruang gerak narapidana ternyata tidak cukup kebal untuk bebas dari kejahatan peredaran narkotika. Lewat Pijar Dedikasi, mari kita simak informasi selengkapnya. Center for Detention Studies dalam riset yang berjudul Peredaran Narkotika di dalam Lapas atau Rutan Indonesia menemukan bahwa lapas menjadi pusat konsentrasi untuk peredaran narkotika yang cukup tinggi. Dalam riset tersebut, setidaknya ditemukan ada 60 kasus peredaran narkotika yang terjadi selama periode bulan April 2020 hingga April 2021. Data lain yang dilansir dari suara.com, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak berhasil menemukan sekitar 80% peredaran narkotika secara nasional pada bulan Maret 2021 terjadi di dalam lapas. Pengendalian peredaran biasanya memanfaatkan telepon, fasilitas wartel di dalam lapas, media sosial, ataupun pesan singkat. Nah, untuk kasus Freddy Budiman sendiri, saat ia mengendalikan narkotika di dalam lapas, ia mengaku memanfaatkan fasilitas wartel yang ada di dalam lapas untuk menghubungi jaringannya baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Contoh kasus lain, pada bulan Maret 2022, BNN berhasil menemukan jaringan peredaran narkotika di lapas kelas 2A Purwokerto. Narkotika yang berhasil diselundupkan berupa 2 paket sabu dengan berat 75 gram dan 25 gram. Dalam pengungkapan ini, petugas BNNP Jawa Tengah mengamankan seseorang bernama Aziz Darsono yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kelas 2A Purwokerto dan dia merupakan pengendali narkotika di dalam lapas tersebut. Kemudian, petugas BNNP juga mengamankan seseorang bernama Hardiman yang merupakan seorang pengunjung yang ternyata berperan sebagai kurir untuk mengantarkan sabu tersebut ke Jakarta. Pada tahun 2021 yang lalu juga ditemukan terdapat 6 narapidana di dalam suatu lapas dengan hukuman di atas 10 tahun penjara dan hukuman mati yang mengendalikan narkoba jenis sabu seberat 2,5 ton dengan nilai 1,2 triliun dari jaringan internasional. Jumlah yang fantastis bukan? Dan perlu diingat bahwa pengendalian tersebut dilakukan di balik jeruji besi. Selain pengendalian, terjadi juga peredaran gelap di dalam lapas dengan memanfaatkan bantuan oknum petugas, menyembunyikan narkoba di dalam barang pribadi, atau dengan menggunakan sistem tempel di dalam lapas maupun rutan. Nah, peredaran narkoba ini terjadi juga karena adanya bantuan dari beberapa pihak, baik dari dalam lapas maupun dari luar lapas. Pihak tersebut ini pun juga mereka akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, peredaran narkoba dalam lapas ini seringkali melibatkan praktik korupsi dan kerjasama antara oknum dari lapas itu sendiri.
mulai dari meminjamkan telepon genggam maupun dengan cara menyelundupkan telepon genggam ke dalam lapas. Sementara itu, penyelundupan ini biasanya dilakukan dengan berbagai modus, misalnya dengan menitipkan barang tersebut kepada pengunjung, warga binaan lain, ataupun oknum petugas. Selain dititipkan dari luar, penyelundupan ini juga biasanya dilakukan dengan cara melempar barang tersebut melintasi pagar atau dinding lapas maupun rutan. Diberitakan oleh Kompas.com pada tanggal 18 Mei tahun 2022, terdapat penyelundupan sabu melalui makanan berupa sambal tahu yang dilakukan oleh seseorang berinisial AR di Kalimantan Barat. Selain melalui makanan, Polda Banten juga baru-baru ini menemukan penyelundupan narkoba jenis sabu di lapas Cilegon yang dimasukkan melalui charger handphone. Polisi menyebutkan bahwa modus ini merupakan salah satu modus terbaru yang dilakukan oleh jaringan narkotika. Kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas atau yang biasa dikenal dengan overcrowding juga semakin membuat pengawasan dan pengamanan di dalam lapas tidak berjalan secara efektif. Terlebih dengan penghuni lapas berdasarkan sistem database pemasyarakatan atau SDP Kementerian Hukum dan HAM yang didominasi oleh narapidana kasus narkotika. Maka tidak heran jika permintaan akan narkotika di dalam lapas juga akan semakin tinggi. Praktik peredaran maupun pengendalian narkotika di dalam lapas maupun rutan merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai. Modus yang digunakan pun semakin beragam. Maka dari itu, untuk mengendalikan pengendalian dan peredaran narkotika di dalam lapas ini, diperlukan pelaksanaan sistem keamanan yang disiplin, serta dibutuhkan integritas dari petugas maupun instansi terkait. Sebagaimana yang telah diinisiasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diperlukan strategi melalui deteksi dini dan sinergitas dalam pemberantasan narkotika. Lebih dari itu, pembaruan kebijakan Undang-Undang Narkotika juga perlu diupayakan agar kebijakan narkotika yang ada sekarang tidak multitafsir dalam penjatuhan hukuman terhadap pengguna, kurir maupun bandar. Revisi Undang-Undang Narkotika ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat overcrowding, sehingga dengan begitu keamanan serta ketertiban di dalam lapas bisa terjaga dengan baik. Jadi, bagaimana tanggapanmu tentang fenomena tadi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Pijar Dedikasi agar bisa selalu terkoneksi dengan kami. Sampai jumpa!